Oke, mari kita lihat ini data 5 larutan dengan konsentrasi molalitasnya masing-masing dan data titik bekunya masing-masing. Kita mau jelaskan kenapa titik bekunya menjadi seperti ini datanya, ya. Oke, pertama kita analisis dulu larutan 1 dan 2. Larutan 1 dan 2 ini kan sama jenisnya ya, sama-sama NaCl. Jadi sama-sama elektrolit, sama-sama jumlah ionnya 2. Jadi kalau larutannya sama-sama elektrolit, sama-sama jumlah ionnya 2, maka semakin besar konsentrasi molalnya, titik bekunya menjadi semakin rendah. Itu ya. Ini molalitasnya lebih besar, titik bekunya lebih rendah, lebih kecil. Kemudian kita lihat data nomor 1 dan 4. Nomor 1 NaCl itu sifatnya elektrolit dengan jumlah ion 2. Kemudian nomor 4 ini CuNH2 2 kali, ini urea. Urea ini adalah non-elektrolit. Kenapa non-elektrolit? Itu bisa dilihat dari rumus kimianya berawalan C, karbon. Ya, jadi itu ciri larutan non-elektrolit. Molalitasnya kita lihat berbeda. Ini 0,1, ini 0,2. Tapi ternyata titik bekunya sama. Bagaimana menjelaskannya? Ya, jadi kalau larutannya beda jenis, elektrolit dan non-elektrolit, molalitasnya juga berbeda, maka kita harus menghitung delta TF-nya. Oke, kita lihat delta TF larutan NaCl 0,1 M itu adalah, kita hitung M kali Kf kali I. M-nya 0,1, Kf dibiarkan Kf, I-nya 2. Kenapa 2? Karena N-nya 2. Jadi I-nya kita anggap sama dengan N-nya. Ya, ini elektrolit kuat, jadi I sama dengan N. Ya. Dari mana kita tahu dia elektrolit kuat atau elektrolit lemah? Selama di soal itu tidak ada data alfa, maka kita anggap dia elektrolit kuat. I sama dengan N. Gitu ya. Jadi ini 0,1 kali 2 kita peroleh hasilnya 0,2 Kf. Untuk larutan 4, ini ya, larutan 4 ini adalah non-elektrolit dengan molalitasnya 0,2, maka kita bisa hitung delta TF-nya adalah M kali Kf, M-nya 0,2 kali Kf, berarti 0,2 Kf. Nah, ternyata hasilnya sama, hasil delta TF-nya sama. Kalau delta TF-nya sama besar, ya berarti titik bekunya juga sama besar. Nah, itu penjelasan untuk data nomor 1 dan nomor 4. Nah, selanjutnya, data larutan 1 dan 3. Larutan 1 dan 3. Larutan 1 ini elektrolit, larutan ketiga ini adalah non-elektrolit. Molalitasnya sama besar. Jadi kalau molalitasnya sama besar nih lebih enak menganalisisnya. Kalau molalitasnya lebih besar, molalitasnya sama besar, maka yang elektrolit pasti jumlah partikelnya lebih banyak, sehingga sifat koligatifnya lebih besar. Sifat koligatif larutan elektrolit ini lebih besar, sehingga penurunan titik beku larutan elektrolit, larutan 1, itu lebih besar. Semakin menurun penurunan titik beku ya, semakin menurun titik bekunya, maka titik bekunya menjadi semakin rendah. Makin rendah berarti makin kecil. Ya, makin kecil. Ini lebih kecil kan? Min 0,372. Ini titik bekunya lebih kecil daripada yang nomor 3, min 0,186. Ya, itu penjelasan untuk larutan yang berbeda jenisnya. Ya, dan konsentrasinya sama. Selanjutnya kita lihat larutan 3 dan 5. Larutan 3 dan 5 ini sama-sama non-elektrolit, dua-duanya berawalan C. Sama-sama non-elektrolit, molalitasnya juga sama besar. Makanya ini titik bekunya juga sama. Oke, itu penjelasannya untuk yang kasus titik beku ini.